Oke, ada sebuah pertanyaan ya dari Muhammad Roni. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dan minta sarannya Cak. Rencana saya mau buka rental PS3 di tahun 2024 nanti. Rencana 5 PS3 pakai TV 32 in, tapi nyewa ruko 1,5 juta atau 2 juta per bulannya Cak. Apakah worth it? Mohon dibahas di video berikutnya, Cak. Ya, itu tadi ya pertanyaan dari saudara Muhammad Roni ya, yang menanyakan mau buka rental 5 unit PS3 tapi sewa ruko 1,5 atau 2 juta per bulan. Apakah worth it di tahun 2024 ini? Ya, yang namanya pekerjaan memang harus dicoba dulu ya. Iya, tapi kalau kamu misalnya tajir atau punya modal banyak uang, ya monggo silakan dibuka aja ya. Hitungannya gini aja ya. Kita langsung ke sewa tempat. Sewa tempat misalnya 1,5 juta, maka sehari kita harus berapa gitu menyisihkan untuk 1,5 juta per bulannya itu ya. Jadi 1,5 kita bagi 30, maka sekitar 50.000. Jadi setiap hari kita harus nyelingi 50.000 untuk bayar sewa 1 bulan itu ya. Kalau kamu nyewanya per bulan, masalahnya rentalnya ya kalau rame terus, kalau enggak, nah kalau kita targetin misalnya pagi 5 unit PS3, pagi harus nyala 10 jam misalnya, atau 5 jam lah ya, harus nyala 5 jam. 5 jam misalnya tarifnya 4.000, 4 kali 5 ya 20.000, maka dalam 1 jam PSmu menghasilkan 20.000, 20 kali 5 jam maka 100.000. Jadi pagi sampai sore misalnya 100.000, malam hari 100.000. Jadi sehari dapat 200.000 misalnya, 200.000. Lalu buat sewa seharinya kan 50.000. Jadi tinggal 150.000. 150 buat kehidupanmu, buat belanja buat ini. Nah itu ya, masih ada sisanya nggak tuh? Ya itu ya, agak berat ya. Itu kalau PS3. Gimana kalau rukonya kita kalau investigasi lebih lanjut kan panjang. Rukonya itu di mana, apakah strategis, ukurannya berapa, apa nggak harus dicoba PS4, nah kan banyak macam-macam. Kita sesuaikan dengan pertanyaan aja ya. Pertanyaan tadi 5 unit PS3 apakah worth it? Ya dicoba aja, kali aja PS3-nya masih rame gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba yang rame justru PS4. Kamu berubah lagi, PS3-nya dirombak ke PS4, modal lagi. Jadi lumayan ribet ya. Jadi ini yang paling penting adalah persiapan dana, bukan hanya persiapan mental untuk buka rental PS di ruko ya, tapi kamu persiapkan dananya itu. Dan kemungkinan terburuk itu juga harus disiapkan. Kemungkinan terburuk itu kan ada hujan kayak gini, ada petir, macet nggak jalan, atau sehari dapat segini, besok sepi, besok lagi meludak rame, kan nggak mesti gitu ya, namanya rental gitu ya. Terus apakah baru buka langsung rame sesuai harapan, atau 1-2 bulan tiba-tiba sepi, kamu kolaps. Nah itu perlu dipikirin ya, dampaknya seperti itu, harus siap gitu loh ya. Jadi kalau Cakus memang selama ini ngajarin kalau mau buka rental yang memang nggak keberatan di sewa tempat, ya kamu bisa di rumah dulu. Tapi kalau emang kamu sudah punya investasi atau punya banyak duit, kemudian kamu berani membuka di ruko, ya monggo silakan kalau ada dananya ya. Tapi saranku sih jangan hanya PS3 aja kalau bisa, karena kamu sewa terus hitung-hitungannya agak berat. Kalau 5 unit PS3 kamu tambahin aja 3 unit atau 4 unit PS4 gitu ya. Jadi harus ada tambahan kalau tempatnya memungkinkan, karena aku harus menginvestigasi harus nanyain gitu loh terhadap penanya ya, tempatnya tuh kayak gimana, apakah begini, listriknya berapa, tempatnya di mana gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, dia komen di YouTube ya, di komen YouTube baru investigasi lebih lanjut, baru memberikan simpulan. Tapi ini kasar-kasaran awes ya. Itu Mas Muhammad Roni ya, kayaknya agak lumayan berat, apalagi kalau kamu pakai karyawan, apa ditunggu sendiri, apa kamu sambil kerja. Kalau kamu sambil kerja ada penghasilan lain, kamu buka di ruko is no problem, nggak ada masalah, karena kamu masih punya cadangan gaji untuk menutup biaya sewa di ruko. Jadi macam-macam jawabannya, bisa macam-macam ya. Tapi kalau mau nyoba silahkan, mau nyoba kamu 1-2 bulan wis nyoba aja dengan 5 unit PS3 sewa ruko, listriknya berapa nggak tahu aku, jalan apa nggak selama 1-2 bulan. Jika prospeknya memang bagus, kamu bisa lanjutin gitu ya.
untuk sewa seterusnya. Asal kamu punya memang pekerjaan lain di luar situ yang bisa menutup jika ada kemungkinan terburuk rentalnya gak jalan. Apakah prospek? Ya yang namanya ngerental itu biasanya prospek-prospek aja ya. Iya, ini aku nggak nanyain loh tempat kamu strategis apa enggak, apa gimana, di sana saingannya deket apa jauh apa gimana gitu ya. Yang namanya kerja itu apa, ngerental itu nggak bisa ditebak, bisa jadi rame atau bisa juga gagal dua. Jadi yang namanya ngerental itu bisa jadi sukses, bisa jadi gagal dua itu ya. Tapi bagi mereka yang memang duitnya lebih tebel, modalnya lebih banyak, mereka nggak khawatir entah sepi entah rame, buka-buka aja gitu ya. Tapi beda dengan yang modalnya tipis-tipis, yang mepet-mepet, itu memang butuh perhitungan. Jadi perlu nanya dulu, Mas Muhammad Roninya ini nanya, kira-kira bisa nggak nih Cak 5 PS3 ini untuk bayar sewa 1,5 juta? Cukup berat juga, belum listriknya itu paling nggak 500.000 misalnya ya, 1 bulan dengan 5 unit PS3 ini. Ya wis, kalau mau nyoba buka aja. Kalau kamu punya dana lebih atau punya kamu kerjaan lain untuk menambal jika terjadi nggak sesuai ekspektasi rentalnya ya, oh ternyata sepi, ternyata kurang prospek gitu ya, ya sudah, mungkin 2 bulan selesai finish gitu. Tapi kalau prospek maju, kamu bisa nambah listrik, tempatnya lebih luas, bisa nambah PS4 dan lain sebagainya, jalan rame, ya kamu lanjutin, berarti kamu jodoh kerjaan kamu bisa sukses di situ. Aku rasa itu ya Mas Muhammad Roni. Apakah prospek yang namanya hiburan rame-rame gitu tuh biasanya prospek aja rentalan gitu ya, karena orang itu nyari di mana ada rental, oh di situ. Jadi kamu bisa meraih atau mendapatkan pelanggan-pelanggan terdekat situ dulu, dari mulut ke mulut, kamu pasang banner apa, wah ada rental gitu, biasanya rame gitu. Siapa tahu prospek ya kalau dicoba. Aku rasa itu Mas Roni ya, kurang lebihnya mau dimaafkan, kamu pikirin dulu kira-kira seperti apa kalau dananya ada, terutama dana nih yang paling penting. Kalau emang dananya ada cukup, monggo silakan. Tapi kalau terlalu mepet, waduh buyar nanti. Buat tombok ini tadi dijualin semua unitnya. Aku rasa itu ya, mohon maaf ya karena nggak ada investigasi lebih lanjut. Jawabannya seperti ini, geradakan Mas ya. Oke, kurang lebih itu ya. Oke teman-teman, ini topik kedua di samping topik pertama tadi tentang ngisi PS2 dan PS3. Oke, terima kasih Cak Kus, mohon pamit, mohon maaf ini karena mau hujan geluduk ya. Sampai sekian videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.